Jika di sini saya tandain, saya masukkan entry kan tanggal 30, bahwa di situ berarti tanggal 30 di Mei-nya itu tanggal merah ya. Jadi di sini langsung terbol bahwa di sini menunjukkan tidak ada hari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Oke, bagi para teman-teman yang baru saja menemukan video ini, channel ini, silakan menunaikan ibadah sholatnya dulu bagi teman-teman yang muslim, dan jika sudah ditunaikan silakan aja lanjut menyimak videonya ya, karena saya tidak ingin video uploadan saya ini menjadi penghalang bagi teman-teman untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Jadi ini saya selalu ingatkan sama di video-video saya sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya yuk kita simak apa updatean yang terbaru dari aplikasi yang saya mau share. Nah, di sini ini versi premium ya, alias berbayar. Ini versi premiumnya berbayar. Kenapa berbayar? Karena channel saya butuh support, dukungan kepada teman-teman ya. Oke, nanti untuk mendapatkan aplikasi ini silakan bergabung di grup Telegram umum dulu. Kemudian dari sana teman-teman bisa melakukan kontak person ya, chat admin. Nanti dari chat admin saya akan membagikan link link grup private untuk bisa mendownload aplikasinya, disertai jika sudah melakukan bukti transfer ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu di sini di aplikasi yang baru ini ya. Ini aplikasi khusus, ini khusus untuk aplikasi perawat ya. Ini versi 2021.7 ya. Nah, di sini ada masternya sekali lagi ya, sama dengan aplikasi yang gratisan ya. Yang sebelumnya ada master datanya di sini. Kemudian yang membedakan di sini ada tanggal nasionalnya. Kemudian di sini ada ini penilaian kinerja PNS periode Januari sampai Juni. Kemudian di berikutnya di sini ada penilaian kinerja PNS dari Juli sampai Desember ya. Kemudian ada integrasi ya. Jadi gabungan antara penilaian kinerja semester 1 dan penilaian kinerja semester 2 menjadi lembar integrasi. Seperti itu ya. Nah, untuk perkenalannya, jadi ini sudah tanggalnya otomatis ya. Nah, kita ke lembar tanggal dulu, penanggalan. Nah, di sini untuk ada bulan, nomor ini nggak pengaruh ya. Kemudian di sini ada tanggal hari libur. Nah, tanggal ini teman-teman isi ya di sini. Nah, ini saya contohin ya. Ini ini kita ke bulan dulu ya untuk memberikan contoh. Nah, di sini ada tanggal otomatisnya ya. Ini penanggalannya otomatis yang di bold di blok warna apa ini? Gray ya, gray. Ya, hitam buram seperti ini. Ini adalah menandakan dia tanggal merah di tanggal itu ya. Nah, ketika contohnya saya tanggal 24 sama 30 ya, 31. Di tanggalnya sini saya 24 sama 30 ya, saya hapus, ini saya delete. Maka di tanggalnya sini juga berubah ya, 31 sama 24 ya, hilang. Oke, kemudian jika di sini saya entrykan tanggal 31 ya. 31. Nanti di sini ikut serta langsung. Nah, tinggal 31 terbol juga sampai ke bawah sini ya. Itu menandakan itu tanggal merah. Jadi ini otomatis. Jadi teman-teman tinggal membubuhkan tanggal berapa di sini yang tanggal liburnya ya. Umpamanya Januari tahun 2021, tanggal merahnya tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10. Kemudian jika tanggal 1 tinggal 31 itu tidak digunakan, hanya sampai tanggal 29 sampai tanggal 30, maka teman-teman tetap juga mengentrikan sampai tanggal 31 ya. Umpamanya tanggal itu sampai tanggal 30 ya. Jadi umpamanya di sini Januari 2021 ya, berdasarkan kalender nasional yang teman-teman lihat ya, hanya sampai tanggal 30, maka tanggal 31-nya tetap dientrikan di sini ya.
Nah, terus begitu seterusnya sampai di bawah. Jadi intinya baik yang tanggal merah ataupun tanggal yang tidak ada dalam kalender itu teman-teman entrykan di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini jadi di sini sudah otomatis ya. Kita ambil contoh lagi umpamanya di bulan Mei tanggal 30. Mulai 30. Nah, ini ya terbol. Ini saya umpamanya delete lagi di sini. Nah, delete tanggal 30-nya di Mei. Di sini otomatis muncul ya, muncul bahwa ini harus diisi di hari itu, harus hari kerja. Jika di sini saya tandain, saya masukkan entrykan tanggal 30, bahwa di situ berarti tanggal 30 di Mei-nya itu tanggal merah ya. Jadi di sini langsung terbol bahwa di sini menunjukkan tidak ada hari kerja. Mengapa saya pilih warna grey? Karena tidak semua printer mendukung printer warna. Jadi teman-teman yang tidak memiliki printer warna pun nanti ini terprint secara defaultnya menjadi grey ya, atau hitam buram ya, seperti itu. Ya, kemudian di sini ada penambahan sheetnya lagi, penilaian kinerja semester 1. Nah, untuk penambahan item ini, sheet di sini teman-teman bisa melihat di surat edaran. Saya ke bagian surat edaran ya, mana ini? Surat edaran. Mungkin ini ya. Saya cek dulu teman-teman. Benar nggak ini? Oke, bukan. Saya close. Surat. Ini surat edaran yang penerapan SKP. Nah, ya. Jadi ini berdasarkan surat edaran penerapan SKP ya. Ini ada dari Permenpan surat edarannya seperti ini. Nah, di sini ada penilaiannya per 6 bulan ya. Jadi ini saya perbesar dulu. Ini periode Januari sampai Juni, kemudian berikutnya Juli sampai Desember. Kemudian tata penilaiannya di sini dicontohkan di Juli ya. Di sini ada 95, ada di atas kuadrat 1. Maksudnya kemudian di sini 100 kuadrat 1. Nah, maksudnya di sini mana penjelasannya? Oke, penjelasannya ternyata di bawah. Ini ya. Berarti ini kuadrat 1, berarti ini poin 1 ya. Maksudnya 95 ini didapatkan diberi nilai maksimal adalah 120. Jadi di sini nilainya yang diberikan itu 120 oleh pimpinannya. Kemudian sama juga di sini nilainya maksimal 120 setiap kali pemberian nilai. Kemudian ini ada kuadrat 2 ya, ini caranya ini ya. Formula digunakan dengan kondisi pemerintah telah menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung ya. Jadi ini bobot penilaiannya ya. Untuk penjelasannya di nomor 2 keterangan ya. Kemudian ini ada kuadrat 3 lagi, ini maksudnya ini ya, keterangan 3. Apabila nilai akhir diperoleh lebih besar ya daripada 120, maka tetap nilainya dikonversi menjadi 120. Jadi jika nilai akhirnya di sini 120, maka tetap menjadi 120 ya, nggak boleh lebih. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme konversi ya. Jadi nilai prestasi kerjanya jika itu 0 sampai 50, di sini tata penilaiannya 0 sampai 49 ya. Seterusnya sampai di atas seperti ini cara membacanya. Ya. Jadi ini nilai prestasi, ini dikonversi menjadi nilai kinerja. Oke. Nah, untuk di aplikasi saya SKP ini nilai SKP ini tuh diambil ya. Ini saya jelaskan dulu. SKP ini diambil nilainya kalau di sini 100, di mana dapat poin 100. Saya merujuk kepada nilai angka kredit ya. Ini angka kredit. Ya. Di mana nilai bakunya adalah
di sini ya, nilai bakunya di sini. Kita kembali ke database, nilai bakunya adalah di sini ya. Nah, ini ketika nilai sasarannya dalam 1 tahunnya itu 41 ya, kemudian mau ditempuh dalam 2 tahun ya, atau 2 tahun setengah umpamanya ya, atau dalam 2 tahun setengah seumpamanya ya. Ini contoh umpamanya periode pangkat yang mau ditempuh itu, lama periode pangkat yang mau ditempuh itu 2 tahun setengah, maka nilai bakunya dalam target semesternya adalah 15,95. Oke, dan ternyata setelah dikerjain ini bulan 1 sampai bulan 6, setelah yang bersangkutan mengerjakan tugas, kemudian ternyata di sini 15,59. Kemudian tadi standarnya berapa berdasarkan ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 Ya. Ini per tahun ya, per tahun ini dibagi 2 menghasilkan ini 15,95 ya. Kemudian di sini ya, berdasarkan nilai tadi sini ya, 15,59. Nah, di sini sudah ada tertera ya, jumlah angka kredit semester 1 itu 15,59. Artinya kurang dari 40 sekian ya, dalam 0,40-an ya. Oke. Nah, berdasarkan kinerja tersebut ya. Jadi ini dibagi ini dibagi dengan ini hampir kurang lebih 199,9 sekian ya. Nah, kemudian akhirnya ini nih ya dibulatkan menjadi 100 ya, secara otomatis aplikasinya ya. Ini menjadi 100 ya. Ini tadi nilai semester dibagi nilai SKP-nya ya. Ya, nilai SKP yang sudah dibagi 2 kemudian dikali 100%. Oke. Hasilnya nilainya seperti ini ya. Hasilnya ini. Kemudian perilaku kerjanya ya. Nah, perilaku kerja ini sebetulnya nilainya nilai subjektif ya, nilai subjektif. Pimpinannya memberikan nilai secara subjektif ya. Karena di sini poin berhasil mendapatkan nilai 100 ya. Nah, secara subjektif sebetulnya tergantung pimpinannya. Cuma di sini saya berusaha untuk memberikan penilaian secara objektif. Jadi sama dengan ini ya. Jika sasarannya mencapai 100 maka perilaku kerjanya ya secara subjektif itu saya rumuskan di sini menjadi 100 juga. Nah, oke, akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian ini ya, hasil akumulasi dari ini di atas ya, 60% dari ini, kemudian ini 40%-nya diambil ditambahkan menjadi jadi ini 60-nya, ini 40%-nya kemudian terakumulasi di sini ya. Kemudian untuk sama di penilaian kinerja semester 2 ya. Nah, di sini berbeda ya. Di sini kalau di sini berhasil mendapatkan 100%, kemudian di sini hanya mendapatkan 98% ya. Kemudian perilaku kerjanya juga gitu, karena terjadi penurunan nilai di sini, penurunan sikap kinerjanya kurang ya, istilahnya dia mungkin santai di semester 2, maka secara subjektif pun istilahnya saya berusaha mengobjektifkannya di sini secara rumus, dia pun mendapatkan nilai kurang ya, karena sasaran kerjanya juga menurun ya, sasaran kerja pegawainya SKP-nya menurun ya, seperti itu. Jadi ibaratnya orang yang agak lebih santai, jadi diberikan secara nilai subjektif juga santai. Nah, ini saya berusaha merumuskannya di sini dalam bentuk rumus seperti itu ya. Kalau pimpinannya menanyakan ini sumbernya dari mana nilainya. Jadi seperti itu tadi patokannya. Kemudian integrasi itu ada sendiri rumusnya ya. Teman-teman bisa baca di sini mekanisme perhitungannya ya. Jika nilainya tadi umpamanya 100 ya. Nah, jadi sini ya dari rank 91 sampai 99 ya. Oke, alhamdulillah.
Jadi tadi sini ya bobotnya 100 ya. Dari ini saya ada bobot 100 ini dikonversi menjadi 121,25 berdasarkan rumus yang ada tadi di sini ya. Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan perhitungan tadi di sini ya. Nah, jadi yang ini nilai prestasi kerja di sini dientrikan 100 ya. Karena dia masuk kategori di sini ya 91 ini ya. Nah, oke. Karena dia masuk kategori di sini, maka di sini tadi ini gantikan 100. Kecuali kalau dia masuk kategori di sini nilainya ya yang 98 tadi itu, maka dia menggunakan rumus kedua di sini ya. Oke. Seperti itu mekanismenya ya. Jadi ini ya yang saya maksud yang tadi rumus kedua. Nah, ini pun secara otomatis ya saya tanamkan rumus panjang ribet seperti ini. Kemudian akumulasinya ya 50 ini diambil 50%, ini juga diambil 50%. Kemudian ketika nilainya ini total nilainya pastinya ini dua-duanya diakumulasi lebih ya. lebih 120 ya. Nah, karena lebih 120 tetap penyebutannya di sini sebagai 120. Jadi kembali ke hukum asalnya. Jika nilai akhirnya lebih daripada 120 ya artinya 120 lebih kecil. Jika nilai akhirnya lebih daripada 120 tetap dinilai menjadi 120 ya. Seperti itu rumusnya pun saya sudah tanamkan seperti itu di sini ya. Jadi walaupun di sini hasil akhirnya ini diakumulasi kemudian dibagi 2, ini lebih 120, maka di sini tetap penyebutannya 120 ya. Ini rumusnya di sini. Kemudian predikatnya disebut sebagai baik. Nah, ini predikat ini sambil dari predikatnya ini ya. Predikatnya ini baik, cukup, kurang, dan sangat kurang ya. Sangat baik ini saya tidak masukkan karena ide baru ya, memiliki bobot. Ada penambahan nilai baru, ide baru di sini ini ide baru saya tidak entrikan saya tidak masukkan di sini. Jadi hanya sampai kategori baik aja ya. Oke. Nah, untuk penggunaannya sendiri sama di tutorial saya sebelumnya ya. Untuk penggunaan bulannya, entry bulanannya, semesternya sama di tutorial sebelumnya. Jadi hanya penambahannya hanya ini tanggal, kemudian ada penilaian kinerja ya. Kinerja 1, kinerja 2 sama integrasi. Ya. Kemudian tanggalnya ini otomatis ya. Oke. Jadi itu saja update-annya ya, teman-teman. Jadi ini premiumnya teman-teman, untuk mendapatkannya silakan chat admin yang ada di grup Telegram ya. Jadi masuk dulu di grup Telegram secara umum, kemudian chat adminnya untuk mendapatkan aplikasinya. Ya, seperti itu mekanismenya ya jika mau mendapatkan aplikasi versi premiumnya ini. Namun teman-teman jika tidak ingin mendapatkan yang gratisan, bisa juga bergabung di grup ya. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, ingin versi gratisannya, silakan juga bergabung di grup umum Telegram saya. Di situ ada filenya yang bisa di-download secara bebas ya. Mungkin sekian dulu. Akhirul kalam, nunul kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.